Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini ada pertanyaan bahwa di kitab Bughiyatul Mustarsyidin hukum kawin lari hukumnya sah. Memang di dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa kawin lari itu hukumnya sah. Yang penting jauh dari wali. Wali yang akan menikahkan jauh. Jaraknya jarak kosor sekitar 80 kilometer. Jadi diperbolehkan sah secara hukum Islam, tidak apa-apa. Karena tidak ada pembahasan di dalam mazhab Syafi'i, dia jauh dari walinya gara-gara walinya yang menjauh atau pengantinnya yang menjauh dari walinya. Itu tidak ada pembahasan. Sehingga hukumnya sah kawin lari. Tetapi walaupun sah, dia perkawinan yang akan menyebabkan kehidupan menjadi sulit. Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada di dalam murkanya kedua orang tua. Jadi walaupun sah secara fikih, tetapi secara tata krama, secara adab, tidak diperkenankan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana tanggapan sampian dengan video ini, Kiai? Apa benar jidat hitam tidak disukai oleh Nabi? Bukan tidak disukai. Saya tidak pernah menemukan referensi tidak disukai, dibenci dan sebagainya oleh tabi'in. Itu tidak ada referensinya. Cuman di kalangan dulu, di kalangan ulama, kalau ada orang jidatnya hitam disuruh hilangkan. Karena jidat hitam itu merusak pemandangan wajah dan tidak menjadi simbol kesolehan. Dia hanya kulitnya sensitif. Jadi masalahnya kulit sensitif, bukan masalah ibadah. Jadi bisa dibersihkan, dokter datang ke dokter kulit atau ada bedah khusus yang menghilangkan itu. Jadi kalau dibenci juga salah. Kenapa? Karena memang kulitnya sensitif, mau diapain. Yang kedua, terkadang tempat sujudnya yang bermasalah. Kasar, tidak pakai sejadah dan sebagainya. Kalau memang orang yang tidak mampu beli sejadah, masa harus dibenci di dalam Islam ini? Tentu tidak. Jadi video ini terlalu ekstrim lah. Karena ada orang-orang yang memang jidatnya hitam itu karena dia kulitnya sensitif. Jadi jangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, apakah benar ifrazat atau keputihan itu tidak najis menurut Imam Rafi'i dan Imam Baghawi? Terima kasih Ustadz. Keputihan atau masuk dalam istilah kitabnya rutubatil farji, air dari farji, ini terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama, mutlak tidak najis kalau keluar dari bagian luar. Yang dimaksud bagian luar ini adalah sesuatu yang kelihatan ketika seorang wanita duduk, maka itu tidak najis secara mutlak. Yang kedua, dari balik tempat di mana dia kelihatan ketika duduk, tetapi tidak terjangkau oleh mujami, zakarnya orang yang menjima, maka hukumnya mutlak najis. Kalau masih terjangkau oleh zakar orang yang menjima, tidak terlalu dalam maksudnya, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Tetapi kaul yang paling sahih mengatakan tidak najis kalau masih terjangkau oleh zakarnya seorang yang menjima. Referensinya kitab I'anatut Talibin karya Syekh Sultan Ad-Dimyati rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya memakai bedak fair merek perempuan bagi laki-laki berniat menjaga kebersihan, bukan untuk menyerupai perempuan? Mohon penjelasannya Ustadz.
tasabuh man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, dia memakai ukuran adat bukan ukuran niat. Ulama-ulama al-ada muhakkamah itu dengan al-umur bimaqasidiha ada dua kaidah. Untuk niat dia berpengaruh kalau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan dengan manusia, dia yang dipakai adalah al-ada, adat kebiasaan. Kalau memang bedak fair itu diciptakan dan dipakai untuk perempuan, maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Walaupun niatnya niat apapun atau niatnya bagus sekalipun. Kayak orang mencuri tapi niatnya niat menolong orang karena lama tidak sedekah, umpamanya, tetap saja berdosa. Al-Imam Al-Fasani di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah menyebutkan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu hanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan taat. Adapun pekerjaan-pekerjaan maksiat maka dia tidak diperbolehkan, eh, tidak berlaku hadis innamal a'malu binniyat. Seseorang yang berzina walaupun niatnya ingin menyenangkan orang lain, ya tetap saja dia tidak diperbolehkan. Masih ada benda-benda lain yang memang diciptakan untuk laki-laki. Jadi ini niatnya tidak berpengaruh sama sekali kepada hukum fikihnya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Bagaimana hukumnya seorang pria dan wanita yang bukan mahram jika berkomunikasi di WA atau telepon? Namun untuk pembelajaran, karena seperti sekarang kan banyak pelajaran secara online seperti WA. Terima kasih. WA itu tidak ada bedanya dengan yang bukan WA, sama dengan langsung dan sebagainya. Seorang laki-laki dan perempuan di dalam Islam bukan tidak boleh berbicara sama sekali, diperbolehkan di dalam jual beli, diperbolehkan di dalam masalah pencarian ilmu. Jadi hukumnya diperbolehkan. Ada seorang sahabat perempuan datang kepada Rasulullah menanyakan tentang hukum, maka oleh Rasulullah dijawab. Tetapi ingat, Anda ketika berkomunikasi dengan lain jenis di WA atau telepon, silahkan berbicara sekedar kebutuhan saja, jangan ditambah-tambah dengan guyon dan sebagainya, karena ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa yang membuat kerusakan pertama kali di kalangan Bani Israel itu adalah fitnahnya perempuan. Hadisnya bisa Anda baca di kitab Riyadhus Shalihin. Adapun lewat WA seperti tulisan, surat menyurat dan sebagainya sama dengan perbicaraan langsung, Anda bisa lihat referensinya di kitab Hasyiah Imam Bujairimi rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, mahram untuk anak persusuan biar doa siapa saja Ustadz? Sama dengan yang dinasab. Ibunya, anaknya, pamannya sama persis seperti mahram nasab. Referensinya ndak bisa kitab Al-Bajuri kata Imam Al-Bajuri rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana hukum seseorang yang makan dalam keadaan junub atau haid, Ustaz? Saya ingatnya ini di kitab Kasifatus saja. Seseorang yang makan dalam keadaan junub maka dia menyebabkan fakir. Rasulullah SAW tidak pernah makan dalam keadaan junub. Bagaimana cara untuk makan dan sedangkan kita junub? Maka ya harus berwudu dulu baru silahkan makan setelah itu. Jadi hukumnya hanya makruh saja, tidak sampai haram. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana hukumnya memakai susuk?
Susuk adalah sejenis perhiasan dimasukkan ke dalam badan. Maka hukumnya diperbolehkan tidak apa-apa, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, dia tujuannya sesuai syariat. Bukan pakai susu seperti pelacur supaya menarik pelanggan, nah itu tidak boleh. Yang kedua, terbukti tidak membahayakan badan dari segi kedokteran. Yang ketiga, tidak bekerja sama dengan jin, ilmu-ilmu hitam. Maka hukumnya diperbolehkan karena dia bukan membuang emas. Dia memakai emas, cuman emasnya ditaruh di dalam badan. Hukumnya diperbolehkan, tidak apa-apa. Referensinya kitab Hasyiah Bujairomi. Wallahu a'lam bishawab.